Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salamnya semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, Habibana wa Nabiyana, Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang terhormat Bapak Kepala SMPN 3 Cibadak, yang terhormat Bapak Ibu Dewan Guru beserta staf karyawan SMPN 3 Cibadak, anak-anakku, siswa-siswi SMPN 3 Cibadak yang Ibu cintai dan Ibu banggakan. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita bisa melaksanakan kegiatan tausiah yang ini sudah merupakan program dari sekolah kita, yang insya Allah pada kesempatan ini Ibu akan menyampaikan materi dengan tema yaitu menjaga 7 sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik anak-anak yang Ibu cintai dan Ibu banggakan, menjaga 7 sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama yaitu melaksanakan tahajud. Karena orang mukmin diangkat derajatnya dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu dengan sholat tahajudnya. Makanya kita harus mau, ya, kalau belum bisa secara kontinu, ya kita berusaha, ya mau seminggu sekali, kalau belum bisa setiap malam, ya, atau dua malam sekali, atau 3 malam sekali, atau 1 minggu sekali, ya, atau berapa kali lah, ya. Yang penting kita itu jangan sampai bolos. Dalam 1 minggu itu kita gak bangun untuk melaksanakan sholat duha, sholat tahajud, ya. Nah, jadi sholat tahajud ini adalah untuk memuliakan orang mukmin, ya. Allah memuliakan orang mukmin, ya, mengangkat derajatnya itu yaitu dengan cara sholat tahajud. Makanya sayang sekali, ya, kalau kita melewatkan sholat tahajud. Berusaha, ya, anak-anak belajar walaupun hanya 2 rakaat, ya, kita melaksanakan sholat tahajud. Kemudian yang keduanya yaitu membaca Al-Quran, ya. Membaca Al-Quran setiap pagi sebelum terbit matahari diusahakan, ya, dengan cara rutinitas, ya. Sebelum kita mendengar kalimat-kalimat atau kata-kata yang lain, ya, kita dengarkan dulu lantunan ayat Al-Quran atau bacakan dulu ayat Al-Quran, ya, karena ayat Al-Quran ini adalah ayat-ayat yang mulia, merupakan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Dengan membaca Al-Quran ini berarti kita mendekatkan diri kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Kemudian yang ketiga yaitu kita jangan meninggalkan masjid, ya. Nah, karena
masjid ini adalah merupakan tempat beribadah kita selaku umat muslim ya. Jadi jangan sekali-kali meninggalkan masjid ya. Jangan hanya memenuhi panggilan muadzin saja ya. Kita itu harus diniatkan memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah kepada masjid. Untuk beribadah di masjid ya. Jadi yang ketiga ini adalah jangan meninggalkan masjid. Apalagi kaum laki-laki ya, sholat berjamaahnya ya, duhurnya, asarnya, kalau tidak bisa duhur asar ya maghrib lah dengan isya ya, kemudian subuh. Apalagi sholat subuh berjamaah ini adalah merupakan yang paling penting, dan juga Allah itu menjanjikan bahwa pahala sholat subuh ini sungguh besar sekali, sehingga dikatakan di dalam surat Al-Falaq ya, Qul a'udzu birabbil falaq ya. Jadi Allah bersumpah dengan waktu subuh ini, karena waktu subuh itu sangat berharga ya. Nah itu makanya kita jangan sekali-kali meninggalkan masjid untuk melaksanakan beribadah, baik itu ibadah yang wajibnya ya, yaitu dengan melaksanakan sholat fardu ataupun yang lainnya, juga yang sunnah-sunnah yang lainnya ya. Nah ini jadi untuk mendekatkan diri kepada masjid. Kemudian yang keempat itu jaga sholat duha, karena dengan sholat duha ini Allah akan memudahkan rezeki kita ya. Dan rezeki juga bukan berupa hanya materi saja ya, tidak hanya sebatas materi saja. Rezeki itu luas sekali ya. Kesehatan kita, ketenangan hidup, disayangi oleh orang tua ya, disayangi oleh teman ya, ada keselamatan dan lain sebagainya, itu adalah merupakan rezeki. Jadi rezeki itu luas sekali, tidak hanya sebatas materi saja. Makanya jemputlah rezeki dengan menjaga sholat duha. Rutinkan kalian sebelum belajar ya, setiap hari usahakan minimal 2 rakaat ya untuk melaksanakan sholat duha dulu, seperti sebagaimana biasa ya, yang sudah dibiasakan di sekolah kita. Setiap hari itu kita melaksanakan sholat duha terlebih dahulu. Kemudian yang kelima ya, yaitu yang kelimanya itu menjaga wudhu ya. Yang kelima menjaga wudhu. Menjaga wudhu itu yaitu kita itu seolah-olah ya ini merasa suci kan kalau kita tidak batal wudhu itu. Bahkan kata sahabat Ali bin Abi Thalib ya, berkata bahwa orang yang berwudhu itu atau orang yang memiliki wudhu itu seolah-olah dia merasa sedang sholat walaupun tidak sedang sholat ya. Nah, makanya malaikat juga menjaga ya kepada orang-orang yang memiliki wudhu ya, atau kepada orang-orang yang menjaga wudhunya dengan mendoakan 2 ya, yaitu semoga diampuni dosanya ya, dan yang keduanya yaitu semoga disayangi dia. Baik, yang keenam ya, anak-anakku sekalian, yang keenam ya yang perlu dipertahankan oleh kita yaitu bersodakoh ya. Nah, dengan bersodakoh ini ya kita itu akan dijaga ya oleh Allah itu ya dari berbagai kesulitan ya, karena dengan bersodakoh ini orang-orang itu merasa ditolong ya, merasa bahagia ya. Nah ini makanya bersodakoh ini kita harus ya sebagai amalan sunnah ya yang harus dipertahankan, harus dijalankan, ini yaitu bersodakoh ya. Kemudian yang ketujuhnya yaitu membiasakan istighfar. Istighfar ini adalah untuk mengingat kita ya, diri kita agar dekat kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita mengingat Allah, Allah juga akan ingat kepada kita ya. Kalau kita
udah merasa ingat kepada Allah, kita itu akan terjaga diri kita itu dari berbagai macam dosa ya, karena Allah maha dekat, maha tahu, maha melihat ya, maha menyaksikan kita. Karena makanya diri kita itu dalam bersujud ya, kita itu harus meminta ampunan dalam bentuk 3 ampunan ya. Panjatkan doa ketika sujud itu, yaitu 1 ya, doanya kita itu meminta agar ketika kita meninggal dalam keadaan husnul khotimah ya. Kemudian yang kedua, kita berdoa agar diberi kesempatan untuk bertaubat ya, dengan taubatan yang seutuh-utuhnya ya, yaitu taubatan nasuha. Kemudian yang ketiga, kita berdoa agar ditetapkan iman kita di atas agama Islam ya, di atas agama Islam. Nah, itulah makanya kita biasakan dengan beristighfar ini ya. Sekurang-kurangnya kita membaca dengan kalimat Astagfirullahaladzim ya. Kemudian juga kita apabila akan berbuat segala sesuatu harus diawali dengan menyebut nama Allah ya, agar perbuatan kita tidak melenceng ya dari semestinya, dari apa yang diperintahkan oleh Allah. Itu adalah merupakan usaha kita dalam bentuk istighfar ya. Nah, itu mungkin yang dapat Ibu sampaikan pada kesempatan ini, yaitu 7 sunnah Rasulullah yang harus dipertahankan oleh kita ya dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Nah, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua ya, khususnya untuk Ibu yang menyampaikannya, umumnya untuk kita semua yang menyimaknya ya. Terima kasih atas perhatian